Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo Ibu. Saya Siti Rohma, NIM 211340141, jurusan Bimbingan Bahasa Islam kelas 3D. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan mengenai teori kepribadian Sigmund Freud dengan mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengaku Nina Fitriani MPD. Yuk teman-teman, kita langsung masuk aja ya ke teorinya. Cekidot. Kita akan membahas biografi Sigmund Freud terlebih dahulu. Jadi, bapak psikoanalisis Sigmund Freud lahir di Moravia 6 Mei 1856 dan meninggal di London September 1939 dan berasal dari keluarga Yahudi. Tahun 1873 sampai 1881 beliau masuk Fakultas Kedokteran Universitas Wina pada spesialis dokter. Dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud. Jadi, peran penting dari ketidaksadaran beserta insting-insting seks dan agresi yang ada di dalam pengetahuan tingkah laku menjadi karya atau temuan monumental Freud, sistematika kepribadian dan perkembangan kepribadian. Jadi Sigmund Freud itu dia adalah ahli yang mengemukakan bahwasanya manusia itu mempunyai alam ketidaksadaran. Lanjut. Di sini saya akan menyampaikan juga struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran. Yang pertama sadar, prasadar, dan tak sadar. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi dan menyempurnakan dari mental terutama dalam fungsi dan tujuannya. Jadi, awalnya Sigmund Freud itu berpendapat bahwasanya kehidupan jiwa manusia itu memiliki tingkat kesadaran, bahwasanya kesadaran manusia itu bukan hanya sekedar sadar, tapi dia mempunyai 3 tingkat. Yang pertama sadar, tak sadar, dan tak sadar. Sadar itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan sadar akan kita lakukan, ataupun kita tahu bahwasanya kita sedang melakukan hal yang kita lakukan. Seperti kita sadar ketika kita belajar tentang teori psikoanalisis. Makanya kita akan mengetahui isi dari. Kita lanjut membahas tentang gaya pikiran. Yang pertama ada id. Id adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan drives. Ia beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Disadari ya. Id berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Selanjutnya, id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Diproses dengan 2 cara. Yang pertama tidak refleks, yang kedua proses primer. Tidak refleks adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti memejamkan mata dipakai untuk menangani pemuasan rasa sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Yang kedua, proses primer. Proses primer adalah reaksi membahayakan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tenangan, dipakai untuk menangani stimulus kompleks seperti bayi yang lapar membayangkan makanan atau puting bibirnya. Id hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan hayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar memuaskan kebutuhan. Id tidak mampu menilai atau membedakan benar-benar salah, tidak tahu normal. Alasan inilah yang kemungkinan membuat id memunculkan ego. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki 2 tujuan ataupun 2 tugas.
Yang pertama, memiliki stimuli mana yang mudah direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sebagai prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang di skala minimal. Resikonya itu yang sedikit gitu. Selanjutnya, ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id, karena itu ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari id. Selanjutnya, super ego. Baiklah, kita akan membahas super ego ini adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Super ego. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas teori kepribadian Sigmund Freud mengenai dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian, Freud menjelaskan tentang adanya tenaga pendorong dan tenaga penekanan. Teknis adalah pemakaian energi psikis yang dilakukan oleh id untuk suatu objek tertentu untuk memuaskan suatu naluri. Sedangkan antipateksis adalah penggunaan energi psikis untuk menekankan atau mencegah agar id tidak memunculkan naluri-naluri yang tidak bijaksana dan destruktif. Id hanya memiliki kateksis, sedangkan ego dan superego memiliki antikateksis. Namun, ego dan superego juga bisa membentuk kateksis objek yang baru sebagai pengalihan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kepribadian. Freud membagi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan infantil, umur 0 atau 0 sampai 5 tahun. Yang kedua ada tahap laten, umur 5 sampai 12 tahun, dan tahap mental, umur 12 tahun. Tahap infantil yang paling menentukan dalam membentuk kepribadian terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase oral, fase anal, dan fase kalis. Perkembangan kepribadian ditentukan terutama oleh perkembangan biologis, sehingga tahap ini disebut juga tahap seksual infantil. Perkembangan insting seks berarti perubahan kateksis seks dan pembagian biologis menyiapkan bagian tubuh untuk dipilih menjadi pusat kepuasan seksual. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan yang telah saya sampaikan mengenai kepribadian menurut teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Jadi kesimpulannya, dalam teori psikoanalisis, kepribadian dipandang menjadi suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Ketika sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas. Yang pertama adalah id. Id adalah sistem kepribadian yang paling dasar, yaitu di dalam yang terdapat naluri bawaan untuk 2 sistem yang lainnya. Id adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem tersebut untuk operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dalam menjalankan fungsi dan operasinya. Id bertujuan untuk menghindari keadaan tidak menyenangkan dan mencari keadaan yang menyenangkan. Selanjutnya ego. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengaruh individu pada dunia objek tentang kenyataan dalam menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai manusia kontak dengan dunia luar. Adapun proses yang dimiliki dan dijalankan ego adalah upaya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang superego. Dan superego adalah sistem kepribadian yang menghasilkan nilai-nilai atau aturan-aturan yang sifatnya evaluatif, menyangkut baik buruk. Adapun fungsi utama dari superego adalah sebagai pengendali dorongan-dorongan atau impuls-impuls naluri id agar impuls-impuls tersebut disalurkan dengan cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral daripada dengan kenyataan. Yang ketiga, mendorong individu kepada kesempurnaan. Selanjutnya, Freud menyatakan gagasan bahwa energi fisik bisa diubah menjadi energi psikis dan sebaliknya. Dia menjembatani energi fisik dengan kepribadian id dengan naluri atau insting. Yang pertama ada insting, macam-macam insting. Selanjutnya ada penyaluran dan penggunaan energi psikis, kecemasan, mekanisme pertahanan ego yang dapat diuraikan menjadi 7 macam mekanisme pertahanan ego, yaitu identifikasi, refleksi, fiksasi atau regresi, proyeksi, introyeksi, dan pembentukan reaksi. Freud menyatakan bahwa pada manusia terdapat 5 fase atau tahapan perkembangan yang kesemuanya menentukan bagi pembentukan kepribadian. 5 fase tersebut adalah yang pertama fase oral, fase anal, fase kalis,
vokalis, fase laton, dan fase genital. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Diturunin, materinya jangan ini. Udah matiin. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Tugas ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas akhir semester, yakni mata kuliah psikologi kepribadian dengan dosen pengampu Nina Fitriani MPD. Sekian dari saya dan kurang lebih mohon maaf. Semoga teman-teman tetap bisa belajar dan tidak puas dengan ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.